Ketemu lagi di dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar matematika kelas 8, yaitu dengan topik gradien. Oke, teman-teman math, gradien ini menjadi prasyarat untuk bisa mengerti tentang persamaan garis lurus. Apa yang dimaksud dengan gradien? Gradien adalah nilai yang menunjukkan kemiringan atau kecondongan suatu garis lurus. Nah, perlu kita perhatikan, teman-teman math semua, gradien disimbolkan dengan huruf M. Ini biasanya yang kita gunakan. Kemudian, gradien akan menentukan seberapa miring suatu garis pada koordinat kartesius. Gradien suatu garis dapat miring ke kanan, miring ke kiri, curam, ataupun landai, tergantung dari nilai komponen X dan komponen Y-nya. Baik, teman math semua, saya akan jelaskan macam-macam kemiringan atau gradien pada garis lurus. Ada 4 kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama adalah jika garisnya itu berupa garis mendatar atau landai seperti ini, maka gradiennya itu adalah 0. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, jika garisnya itu adalah tegak, ya, sejajar dengan sumbu Y-nya, maka gradien dari garis tersebut kita sebut tidak terdefinisi, ya, tidak didefinisikan. Oke. Kemudian, jika garisnya miring ke kanan seperti ini, ya, miring ke kanan, maka gradiennya ini pasti bernilai positif. Dan jika gradien yang terakhir, ya, miring ke kiri, ya, miring ke kiri, maka gradiennya akan bernilai negatif. Baik, teman math, untuk lebih jelasnya bagaimana menentukan gradien sebuah garis, di sini saya akan menggambar sebuah garis, yaitu garis PQ. Ya, garis PQ ini saya letakkan di dalam buku kotak seperti ini, ya. Oke. Nah, bagaimana cara mencari gradien dari garis PQ ini? Nah, ingat, gradien garis PQ, ya, kita tentukan dengan komponen Y dibagi dengan komponen X, ya. Di sini teman math, komponen Y itu seperti apa? Kita ingat, ya, Y-axis atau sumbu Y. Sumbu Y itu berarti vertikal. Berarti dari P ke Q, kita lihat dari P ke Q, kita akan ke atas 3 langkah, berarti artinya ini 3, positif 3. Kemudian komponen X berarti menuju ke Q kita ada 4 satuan, seperti ini, 4 unit. Maka, besar dari gradien, kemiringan dari garis PQ adalah 3/4. Ingat, kita juga bisa mengingat bahwa gradien garis PQ ini positif karena PQ miring ke kanan. Begitu ya, teman math? Baik, bagaimana kalau menentukan gradien jika diketahui bentuk persamaan garisnya? Oke, nah di sini persamaan garis itu biasanya ada 2, ya. Di sini saya buat persamaan garis dengan Y sama dengan MX ditambah C. Nah, mana di sini yang merupakan gradiennya? Gradiennya adalah yang di sini, teman math. Ini kita sebut gradien. Gradien ini adalah koefisien dari variabel X. Ya, seperti contoh, jika Y sama dengan 2X ditambah 5. Oke, berarti gradien dari garis Y sama dengan 2X tambah 5 ini berarti adalah M sama dengan 2. Atau jika diberikan lagi Y sama dengan setengah X ditambah 4. Artinya gradiennya adalah setengah. Gitu ya. Jadi cukup mudah untuk menentukan gradien garis jika bentuk persamaan garisnya Y sama dengan MX ditambah C. Oke, bagaimana dengan persamaan garis yang bentuknya adalah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Oke, ini adalah kita harus menentukan atau membawa persamaan garis ini seperti persamaan awal. Artinya kita bisa ubah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, gitu ya. Maka kita ubah dia BY, kita letakkan di sebelah kiri, kemudian semua suku yang lain kita pindahkan ke sebelah kanan. Artinya ini jadi min AX, ini jadi min C. Nah, sehingga untuk dapatin Y, artinya kan kita akan bagi B, ya. Berarti ini min AX dibagi dengan B, kemudian dikurang C dibagi dengan B. Nah, ini sama aja dengan Y sama dengan min A per BX, seperti ini, dikurang C per B. Nah, mana yang merupakan gradien? Kalau kita lihat persamaan yang pertama tadi, Y sama dengan MX ditambah C, artinya min A per B di sini adalah merupakan gradien.
Gitu ya, teman Math. Jadi, jika ada persamaan garis yang bentuknya seperti ini, AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, maka gradiennya adalah min A per B. Sebagai contoh, saya akan ambil di sini 2X ditambah 3Y ditambah 5 sama dengan 0. Maka gradiennya cukup mudah untuk menentukan. Ingat saja ini adalah A, ini adalah B. Maka gradien dari persamaan garis ini adalah min A per B. Oke, artinya A-nya adalah 2, B-nya adalah 3, sehingga ini kita peroleh min 2 per 3. Gitu ya, teman Math ya. Cukup jelas? Pasti kalian mengerti. Selanjutnya, bagaimana dengan menentukan gradien garis jika melalui dua titik ya? Titik pertama X1, Y1 dan titik kedua X2, Y2. Nah, ini bisa kita gunakan juga ketika garis itu berada di koordinat kartesius. Kita ambil dua titik. Ya, nah untuk menentukan gradiennya, ya gradien biasa kita singkat dengan M ya, gradien. Maka untuk menentukan, ingat tadi adalah komponen X, komponen Y dibagi dengan komponen X. Oke. Nah, karena di sini komponen Y-nya adalah ada Y2 dan Y1, maka kita bisa gunakan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang dengan X1. Oke, ini adalah cara jika diberikan dua koordinat di dalam soal ataupun di koordinat kartesiusnya. Oke, nah ini sebenarnya bisa juga kita gunakan, ya. Bisa kita balik posisinya Y1 dikurang Y2 per X1 dikurang X2. Gitu ya, teman Math? Cukup jelas? Pasti cukup jelas. Oke, teman Math, sekarang kita akan masuk ke latihan soalnya. Latihan soal yang pertama, titik A memiliki koordinat 8, minus 1, dan titik B 2, negatif 3. Gradien garis yang melalui titik A dan B adalah A negatif 3, B negatif 1 per 3, C setengah, D 2. Oke, di sini berarti melalui dua titik ya, teman Math ya. Nah, artinya kita ingat, oke, untuk mencari gradien itu adalah Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Atau teman Math juga bisa balik ya, Y1 kurang Y2 per X1 kurang X2. Nah, di sini diberikan koordinat, kita langsung tentukan. Berarti 8 ini adalah X1, kemudian negatif 1 adalah Y1. Kemudian untuk dari titik B, 2 adalah X2, dan negatif 13 adalah Y2. Tinggal kita masukkan, substitusikan ke sini, Y2-nya adalah negatif 13, dikurang Y1-nya adalah negatif 1. Oke, X2 dikurang X1 adalah 2, dikurang dengan X1-nya 8. Kita hitung, ini negatif 13, di sini jadi karena dia double sign, teman Math, ini jadi plus 1, per 2 dikurang 8 adalah negatif 6, sehingga kita peroleh negatif 12 per negatif 6. Ingat teman Math, negatif dibagi negatif jadi positif, 12 dibagi 6 artinya 2. Jadi gradiennya adalah 2. Jawaban yang paling benar adalah D. Selanjutnya kita lihat. Oke, latihan soal nomor 2. Nah, latihan soal nomor 2 di sini diberikan sebuah grafik, ya, garis ini. Kita bisa langsung tentukan ya positif apa negatif karena dia adalah condong ke kanan, artinya gradiennya ini akan bernilai positif. Yang A dan B kita langsung bisa iris. Nah, ingat teman Math, untuk menentukan gradien sebuah garis, kita ingat kembali komponen ya, komponen Y dibagi dengan komponen X. Atau di sini komponen Y-nya itu berarti yang vertikal per yang horizontal ya, komponen Y dibagi dengan komponen X. Nah, kita langsung bisa lihat garis ini memotong sumbu Y di titik 0,6 dan memotong sumbu X di titik negatif 4,0. Artinya kita mudah langsung menentukan karena tadi udah bernilai positif ya, bernilai positif. Tinggal lihat di sini angka 6 berarti ini jadi 6 per. Di sini angka 4 negatifnya kita nggak lihat ya teman-teman, karena dia kan udah condong ke kanan berarti pasti bernilai positif. Oke, berarti ini 4. Maka gradiennya adalah 3 per 2. Oke, jawabannya adalah D. Oke, teman Math, kita lanjut ke latihan soal nomor 3. Gradien garis yang memiliki persamaan Y sama dengan 3X dikurang 5 adalah
A negatif 5, B negatif 5 per 3, C 3, D 5. Oke, persamaan garis ini sesuai dengan bentuk Y sama dengan MX ditambah C. Ya, gradien adalah variabel dari X. Berarti dari soal ini yang menjadi variabel dari X adalah 3. Maka gradiennya adalah 3. Gitu ya teman Math ya. Cukup mudah ya, jika soalnya seperti ini, maka cukup mudah untuk menentukan gradiennya. Tapi pastikan ya teman Math bahwa Y di sini memiliki variabel cuma satu ya. Harus Y sama dengan. Berarti gradiennya adalah 3. Jawabannya C. Baik teman Math, kita lanjut kembali ke soal nomor 4. Gradien garis dengan persamaan 3x dikurang 6y tambah 9 sama dengan 0 adalah A negatif 2, B negatif 1 per 2, C setengah, D 2. Nah, untuk menentukan persamaan garis ini, ingat kembali bentuknya adalah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, untuk menentukan gradien dari bentuk garis seperti ini adalah min A per B, gitu ya. Nah, di sini kita langsung bisa tentukan nilai A-nya adalah 3 dan nilai B-nya adalah negatif 6. Oke? Nah, di sini berarti kita langsung masukkan saja gradiennya adalah A tadi bernilai 3, berarti ini negatif 3 per B-nya adalah negatif 6. Artinya di sini per negatif 6. Negatif dibagi negatif, teman-teman, itu adalah positif. 3 dibagi 6 berarti setengah. Gradiennya adalah setengah. Berarti jawabannya adalah C. Nah, untuk menentukan persamaan garis yang gradien persamaan garis seperti ini, kita juga bisa tentukan dengan mengubah dia menjadi Y sama dengan MX ditambah C. Nah, oke, jadi dari sini kita bisa tentukan 3X dikurang 6Y tambah 9 sama dengan 0. Negatif 6Y tetap di sini. Term yang lain kita pindahkan, ini jadi negatif 3X. Dikurang 9, kemudian untuk memperoleh Y, artinya kita akan bagi negatif 6 semua. Ini jadi negatif 3X dibagi dengan negatif 6, dikurang 9 dibagi dengan negatif 6. Artinya gradiennya adalah yang menjadi variabel dari koefisien dari X, variabel X. Berarti gradiennya adalah, yang ini. Negatif 3 per negatif 6, atau setengah. Jadi jawabannya sama aja ya, teman Math ya, C. Baik, latihan soal yang kelima. Gradien garis dengan persamaan 2x tambah 8y dikurang 5 sama dengan 0 adalah A negatif 4, B negatif seperempat, C setengah, seperempat, D 4. Nah, ini soal ini mirip dengan soal nomor 4 tadi. Nah, ini kita langsung tentukan. Ingat ya, ini disebut A dan ini disebut B. Maka untuk menentukan gradiennya adalah M sama dengan negatif A per B. Negatif A per B. Nah, kita masukkan nilai A tadi 2, berarti negatif 2 per B tadi positif 8, langsung masukkan, yaitu negatif 1 per 4. Berarti jawabannya adalah B. Ingat, ini juga kita bisa menentukan gradiennya dengan membawa persamaan garis ini ke dalam bentuk Y sama dengan MX ditambah C. Gitu ya. Artinya ini 2X ditambah 8Y dikurang 5 sama dengan 0. 8Y standby di sini tetap. Oke, term yang lain kita pindahkan. Ini jadi negatif 2X ditambah 5. Ingat ya teman Math, ketika dia pindah posisi, maka tandanya berlawanan. Oke, sekarang semua kita bagi dengan 8 supaya ini jadi 1Y. Maka ini negatif 2. X dibagi dengan 8. Konstantanya juga kita harus bagi 8. Namanya itu adalah keadilan ya. Oke, Y sama dengan negatif 1 per 4 X ditambah 5 per 8. Nah, ingat teman Math, yang menjadi gradien adalah variabel dari koefisien dari si variabel X. Ya, ini yang disebut dengan gradien. Jawabannya sama ya teman-teman, yaitu negatif 1 per 4. Baik, latihan soal ke-6. Diberikan sebuah garis di sini, yaitu garis M. Berapakah gradien garis M tersebut? A negatif 3 per 2, B negatif 2 per 3, C 2 per 3, D 3 per 2. Oke, kita lihat teman-teman, garis M ini condong ke kanan, artinya dia pasti bernilai positif. Jawaban A dan B pasti salah, gitu ya. Kemungkinan jawaban adalah C dan D. Sekarang kita lihat. Untuk menentukan gradien, yaitu komponen Y dibagi dengan komponen X. Komponen Y-nya ke sini, yaitu dia 2 langkah ke atas, maka ini 2. Kemudian komponen X-nya 3 ke kanan, artinya ini 3. Ya, jadi gradiennya adalah 2 per 3. Jawaban yang paling benar adalah C.
Baik, kita lanjut ke soal latihan yang ketujuh. Nah, soal ini cukup berbeda dari soal yang lain ya. Gradien garis melalui titik 4B, 5 dan 2B,8 adalah negatif 3. Nilai B berapa? Oke, A negatif setengah, B negatif 1/6, C setengah, D 2/3. Oke, teman math, ini berarti gradien melalui dua titik. Ingat kembali bagaimana cara menentukan gradien melalui dua titik. M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, di sini titik yang pertama kita buat ini menjadi X1, kemudian 5 berarti Y1, 2B di sini adalah X2, dan 8 adalah Y2. Setelah itu kita substitusikan ke formula yang tadi. Y2 adalah 8, dikurang Y1 5, per X2 adalah 2B, dikurang 4B. Nah, ingat teman, math bahwa gradiennya tadi diberikan nilainya adalah negatif 3. Oke, teman math, ini sama aja dengan negatif 3/1. Setelah itu, karena keduanya di sebelah kanan dan kiri pecahan, maka nanti kita kali silang. Oke, negatif 3/1 yang di sebelah kanan kita hitung dulu, 8 kurang 5 berarti 3. Kemudian 2B dikurang 4B, kita hitung koefisiennya 2 dikurang 4 berarti negatif 2B. Nah, setelah itu kita kali silang, teman math. Oke, negatif 3 kita kalikan negatif 2B, artinya negatif kali negatif jadi positif, 3 kali 2 berarti 6, 6B. Sama dengan 1 kali 3 adalah 3. Oke, kita peroleh B, 3/6, atau B adalah setengah. Jawabannya paling benar adalah C. Oke, teman math, kita sampai di soal latihan yang terakhir. Jika titik A, titik 4, negatif 7 terletak pada garis AX ditambah 2Y kurang 14 sama dengan 0, maka gradien garis itu adalah A negatif 7/2, B negatif 2/7, C 2/7, D 7/2. Oke, teman math, jika sebuah titik berada dalam garis, artinya untuk menentukan persamaan garis yang baru, kita tinggal masukkan saja titik tersebut ke dalam persamaan itu. Artinya di sini titik yang tadi adalah 4, negatif 7, berarti ini adalah nilai X, dan negatif 7 adalah nilai Y. Nah, kita substitusikan ke persamaan garisnya untuk memperoleh persamaan garis yang baru, yaitu AX ditambah 2Y dikurang 14 sama dengan 0. Nilai X adalah 4, berarti ini jadi 4A, ditambah 2 kali Y, 2 kali negatif 7, dikurang 14 sama dengan 0. 4A dikurang 14, dikurang 14 sama dengan 0. 4A dikurang 28 sama dengan 0. 4A, oke, negatif 28 kita pindahkan ke sebelah kanan. Ingat teman math, tandanya berubah jadi positif, sehingga A sama-sama kedua ruas kita bagi 4, berarti itu 28 dibagi 4 sama dengan 7. Ketika kita sudah memperoleh nilai A, substitusikan lagi nilai A ke persamaan yang baru tadi, yaitu AX ditambah 2Y dikurang 14. Sama dengan 0, kita ganti A-nya dengan 7 menjadi 7X. 7X ditambah 2Y dikurang 14 sama dengan 0. Oke, bagaimana teman math, masih ingat bagaimana menentukan gradien jika diberikan AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 seperti ini, yaitu M sama dengan negatif A per B. A itu yang mana teman math? A adalah 7. Dan B adalah 2. Artinya gradiennya menjadi negatif 7/2. Berarti jawaban yang paling benar adalah A. Oke, teman math, demikianlah materi pertemuan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Jika kamu punya pertanyaan atau ada yang kurang jelas, kamu bisa tanyakan atau komen di bawah ini. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini supaya terus berkembang. Tuhan memberkati.